Baik, kali ini kita akan membahas dari pertanyaan YouTuber tentang bagaimana kalangan sipil atau warga sipil bisa melaksanakan latihan menembak, baik yang berizin ataupun tidak berizin. Ya, kita lanjutkan video ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita membahas seputaran senjata api. Kali ini kita akan membahas, ada pertanyaan dari YouTuber mengenai apakah warga sipil bisa melaksanakan latihan menembak seperti di klub Perbakin, lapangan menembak di TNI Polri. Ini perlu kita bahas bersama, karena ada dua hal yang perlu kita perhatikan: mereka yang berizin dan mereka yang belum mempunyai izin. Kita akan menjelaskan ini, dua hal ini, mereka yang pertama yang berizin, kedua mereka yang belum mempunyai izin. Baik, kita akan memulai dengan mereka atau kalangan sipil atau warga sipil yang sudah memiliki izin. Artinya untuk masyarakat yang sudah memiliki izin ini, artinya dia sudah memiliki izin kepemilikan dan penggunaan senjata api. Dia sudah mempunyai legalitas seperti surat keterangan kemahiran menembak, baik itu untuk olahraga menembak maupun jenis senjata api bela diri. Mereka yang sudah memiliki izin, tentu dia bisa melaksanakan latihan di mana dia ingin melaksanakan latihan tersebut, seperti di klubnya. Artinya kalau dia sudah mempunyai klub Perbakin, dia bisa melaksanakan latihan tersebut karena secara sah atau legalitasnya, kalau misalnya untuk mengikuti olahraga menembak, artinya dia mempunyai klub Perbakin tersendiri, sehingga kalau dia ingin melaksanakan latihan dia sudah tenang, tidak menjadi kesulitan. Nah, tapi menjadi pertanyaannya adalah bila mana dia ingin melaksanakan latihan di tempat yang lain. Kalaupun masih di klub Perbakin itu bisa aman ya, karena dia dilatar belakangi oleh klub Perbakin. Tetapi kalau dia menginginkan melaksanakan latihan di tempat yang bukan tempat latihan Perbakin, kalau seperti hal ini melaksanakan latihan di lapangan tembak TNI atau Polri, maka yang harus dilakukan adalah pertama dia harus mengajukan izin permohonan kepada lokasi latihan menembaknya itu, baik di TNI Polri, atau mungkin dia akan melaksanakan suatu event latihan menembak yang ingin diadakan di tempat latihan menembak TNI Polri itu sendiri. Kalau dia bisa melaksanakan latihan menembak atau event yang dilaksanakan di lokasi lapangan tembak TNI Polri, maka dia harus mengajukan izin permohonan. Kemudian dia harus menyebutkan alasan latihan ingin mengadakan latihan menembak. Karena kemahiran menembak ini memang rata-rata dimiliki oleh TNI Polri, sehingga perlu melaksanakan latihan bersama, perlu melaksanakan pendampingan dari instruktur latihan menembak dari TNI Polri itu sendiri, sehingga dia ingin melaksanakan latihan itu. Itu mungkin alasannya. Jadi dia harus mengajukan permohonan. Kenapa harus mengajukan permohonan? Karena lapangan tembak ini tidak bisa sewaktu-waktu bisa digunakan begitu saja. Ada jadwal tertentu yang bisa misalnya mengundang kalangan sipil, warga sipil untuk melaksanakan latihan menembak. Kalau itu harus wajib dilaksanakan. Jadi surat pemberitahuan permohonan untuk melaksanakan latihan. Ya tentunya kalau yang memiliki izin itu tidak ada jadi masalah. Ya, karena dia bisa melaksanakan latihan tersebut. Lalu ini pertanyaan lebih menarik, bagaimana bagi warga sipil, kalangan sipil itu yang tentunya dia belum mempunyai izin. Nah, ini menjadi pertanyaan di YouTuber yang mereka belum mempunyai izin legalitas kepemilikan senjata api dan penggunaannya, kemudian dia belum mempunyai surat kemahiran menembak, boleh nggak? Ya tentu boleh. Bagaimana syaratnya? Ini menarik. Kalau mereka yang ingin melaksanakan latihan menembak, nah seperti ya mungkin di rekan-rekan YouTuber yang mempunyai anak kecil
yang mungkin diproyeksikan masa tumbuhnya akan disiapkan jadi atlet menembak, kemudian mungkin dia punya hobi menembak, ya tidak ada salahnya karena kita membutuhkan atlet-atlet menembak ini ya, tidak hanya di TNI Polri saja. Boleh. Bagaimana cara mengajukan izinnya? Sama ya. Bila mana dia ingin latihan di klub perbakin, berarti paling tidak mungkin ada keluarganya atau mungkin ada semacam hubungan emosional yang mungkin dia membutuhkan pendampingan latihan menembak, yaitu tidak ada masalah. Karena untuk mereka yang belum mempunyai izin itu syarat pentingnya adalah dia tidak bisa melaksanakan latihan mandiri karena dia wajib didampingi untuk latihan menembak itu oleh instruktur yang profesional ya. Dia mempunyai lisensi yang memang diakui perbakin itu sendiri atau di TNI Polri itu sendiri. Karena di TNI Polri itu sendiri mempunyai tenaga instruktur yang profesional untuk mendampingi siapapun, baik anggota TNI Polri itu sendiri. Kalau di klub perbakin itu tidak semua ya harus menjadi anggota klub perbakin, tidak mesti seperti itu. Tetapi kalau ada baiknya dia nantinya harus mempunyai izin ya, izin kepemilikan dan penggunaan senjata api. Artinya kalau misalnya dia di lapangan tembak, ya dia harus paling tidak mempunyai senjata api. Ya kalaupun dipinjamkan, ya itu agak sulit ya. Karena apa? Sifat kepemilikan senjata api itu tidak bisa dipinjamkan ya atau dipindah tangankan. Kalau misalnya warga sipil itu getol atau pingin sekali melaksanakan latihan menembak, artinya senjata itu bisa dipinjamkan, tetapi didampingi secara ketat. Didampingi pengawasannya secara ketat, supaya dalam pelaksanaan latihan itu sesuai SOP-nya, standar operasional prosedurnya dalam melaksanakan latihan itu. Jadi tidak ada gangguan, ya, tidak ada semacam masalah dalam melaksanakan latihan itu. Jadi pelaksanaan latihan itu secara ketat. Ya, artinya melaksanakan latihan ini tidak hanya kepada mereka-mereka yang profesional, yang atlet, calon atlet, tidak ya. Siapapun boleh melaksanakan latihan asal dia punya hobi. Ya, tetapi harus didampingin secara ketat oleh tenaga instruktur yang profesional, yang punya kemampuan. Jadi kalau misalnya latihan, siapapun boleh ya. Ini yang saya statement ini karena mereka belum mempunyai izin. Tetapi pada akhir pembahasan kita ini, bagi masyarakat sipil atau kalangan sipil yang punya hobi atau mempunyai hobi menembak, tetap harus didampingi oleh tenaga instruktur yang profesional, yang punya lisensi. Yang pertama, yang paling tidak mereka akan lebih terlatih lagi, lebih profesional lagi. Kalau misalnya dia atlet, misalnya dilatih oleh instruktur yang profesional, dia akan lebih bagus lagi untuk latihan menembaknya, dan dia sebagai atlet juga dia akan lebih bagus lagi. Walaupun dia punya izin ataupun tidak izin, wajib didampingi oleh tenaga instruktur profesional. Kemudian bagi masyarakat sipil yang tidak memiliki izin, sebaiknya ketika sudah masa usianya, karena di peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012, persyaratan menjadi anggota perbakin usia minimal itu ada 15 tahun dan 17 tahun, tergantung jenis dari olahraganya. Misalnya kalau untuk olahraga menembak senjata api, khusus senjata api, ya usia maksimal 17 tahun. Kalau misalnya untuk senapan angin maupun menembak aksi dengan shotgun, usia minimal itu 15 tahun. Kemudian kalau untuk bela diri minimal usia 24 tahun. Artinya selain mencapai usia, itu persyaratan yang harus dilalui agar bisa diizinkan dapat memiliki senjata api. Ya, tidak hanya sekedar latihan saja. Artinya Anda yang belum memiliki izin untuk latihan menembak, ya sebaiknya tergabung dalam suatu klub perbakin yang tujuannya adalah agar lebih tenang melaksanakan latihan itu. Tetapi bagi mereka yang belum mempunyai izin, ya silahkan, karena bisa mengajukan permohonan pendampingan untuk latihan menembak. Latihan menembaknya pun harus di lapangan tembak resmi, ya misalnya lapangan tembak klub perbakin, ya di bawah naungan perbakin. Kemudian kalau di lapangan TNI Polri, karena TNI Polri harus menjadwalkan bagi kalangan sipil mau latihan menembak, kadang-kala ditanyakan apakah sudah pernah latihan menembak atau pernah kemarin menembak belum. Nah itu juga ditanyakan. Oleh karena itu pastikan Anda sudah memiliki izin. Itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat di video kali ini bagi kalangan sipil yang ingin melaksanakan latihan menembak, baik yang berizin maupun belum berizin. Itu saja, semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, comment, share,
dan tentunya subscribe. Bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.